Halo, selamat pagi. Selamat bergabung dengan SMK Kristen 5 Klaten. Kali ini Anda bersama saya Bapak Susanto Dwi Mulyono. Pada kesempatan ini saya sangat gembira ya, Anda datang bergabung di SMK Kristen 5 Klaten. Semoga dengan bergabungnya Anda di SMK Kristen 5 Klaten, Anda bisa meraih masa depan yang cerah, yang luar biasa. Saya sangat senang, gembira ketika kita bersama-sama untuk mengembangkan apa yang menjadi ilmu yang kita cita-citakan, pengetahuan, pengalaman yang menjadi harapan kita bersama. Anak-anakku yang saya cintai, mungkin Anda baru pertama kali hadir di sekolah kami. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mulai sekarang belajar bersama, meraih masa depan. Kali ini Pak Susanto akan menyampaikan sebuah materi tentang hidup berbangsa dan bernegara. Selamat mengikuti acara ini, program ini. Semoga Anda menjadi seorang bangsa yang mempunyai jiwa patriotisme tinggi. Tuhan memberkati Anda. Selamat mengikuti. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama belajar tentang pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam kesadaran berbangsa dan bernegara perlu kita mengetahui tentang nilai-nilai, yaitu nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai itu antara lain nilai cinta tanah air, nilai kesadaran berbangsa dan bernegara, nilai Pancasila, nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan nilai memiliki kemampuan bela negara. Nilai cinta tanah air, negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita terhadap tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Yang kedua adalah nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan, antar kelompok, dan menjadi anak bangsa yang berprestasi, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Yang ketiga adalah nilai Pancasila. Ideologi kita wariskan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis, normatif, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki keberagaman budaya, keberagaman agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang keempat adalah nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam mewujudkan bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini,
yaitu perhelatan seagamis. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walau mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitu supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktu antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsungnya para atlet yang berlaga dan demi mengharumkan bangsa. Yang kelima adalah nilai memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Anak-anak yang saya cintai, yang bahagia, kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjaga bagian dari siskampling, membantu korban bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menjaga rumah tinggal kita, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan ataupun antar kelompok, karena di Indonesia sering kali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Cinta produk dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia, dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi, baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak, di antaranya tawuran antar warga, perkelahian antar pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, mungkin pilkada, berebut tanah lahan, maupun berebut daerah tambang dan lain-lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terkait dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan RI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemampuan diri yang didasari keikhlasan, kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Anak-anak yang berbahagia, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina sifat jiwa nasionalisme Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku, bangsa, penghuni Nusantara. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi terhadap apapun, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Anak-anak, di sini juga ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama adalah sukuisme,
yaitu menganggap suku bangsanya sendiri yang paling baik. Nah, ini yang akan menimbulkan persoalan. Yang kedua adalah chauvinisme, yaitu anggapan yang menganggap bangsa sendiri yang paling unggul, menganggap bangsa lain itu lebih rendah dibanding bangsa kita sendiri. Yang ketiga adalah ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ini ekstrim, ya, ekstrim. Yang keempat adalah provisialisme, yaitu sikap yang memperkuat, menganggap provinsi atau daerahnya sendiri yang paling baik. Nah, ini hal-hal yang perlu kita hindari di dalam menjaga atau memupuk semangat nasionalisme. Anak-anakku yang saya cintai, bagaimana sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa hal di sini, ada 4. Yang pertama adalah dalam kehidupan berkeluarga, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Ini adalah cara untuk mengembangkan sikap patriotisme di dalam keluarga. Yang kedua adalah dalam kehidupan sekolah, misalnya melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Yang ketiga adalah dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat perlu mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antar sesama. Yang keempat yaitu dalam kehidupan berbangsa, mengingatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mendukung kebijaksanaan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, dan yang lain-lain. Tidak main-main hakim sendiri. Seringkali di dalam menghadapi masalah, kita sering melakukan tindakan anarkis. Menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu kita sikapi di dalam menjaga kehidupan dan mengembangkan sikap patriotisme. Anak-anak yang saya cintai, bagaimana di dalam kehidupan kita? Bapak ingin adanya tanggapan dari saudara. Yang pertama adalah bagaimana sikap generasi muda di daerah kalian pada umumnya. Yang kedua, apa yang Anda lakukan dalam berbangsa dan bernegara di negara Indonesia sekarang ini? Jawaban Anda dapat ditulis melalui WA di grup yang ada. Demikian paparan materi hidup berbangsa dan bernegara. Semoga Anda sukses, Tuhan memberkati. Yang berbahagia, demikianlah materi yang kita pelajari bersama, yang Bapak paparkan tentang bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga Anda sukses menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bisa membangun bangsanya, bisa membangun dirinya sendiri, bahkan bisa membangun keluarga. Semoga semuanya dapat terlaksana dengan cepat, dengan sukses. Tuhan memberkati Anda.